Halo, ketemu lagi dengan saya Sulistyo, kali ini di BMD Guitar Channel. Di tangan saya udah ada gitar yang keren banget. Ini adalah PRS SE CE24 Satin. Oke teman-teman, kali ini kita akan nge-review gitar yang mungkin ini udah banyak banget ya di-review oleh orang-orang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena ini adalah brand, salah satu top of mind brand di gitar ya, salah satu. Karena ada banyak sebenarnya. Fender, Gibson, tapi ya Paul Reed Smith ini dengan khas headstock dan yang pasti burung. Ini dia jualan gitar atau jualan burung, saya juga kurang ngerti ini. Cuma salah satu yang paling khas itu dari burungnya ini nih. Orang-orang gitaris, lebih ke gitaris ya. Gitaris itu mereka lebih punya kebanggaan ketika punya burung. Mereka koleksi gitar dengan burung yang satu ini nih. Nah, Paul Reed Smith sendiri, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum tahu ya. Brand PRS itu ada sejak kapan dan eksisnya sejak kapan. PRS itu di tahun 80-an pertama kali muncul. Si Paul Reed Smith ini, Paul Reed Smith itu nama orang ya dia. Paul Reed Smith-nya sendiri membuat gitar pertama itu sekitar tahun 82-83. Terus sama dia, seri pertamanya yang keluar ya pasti standar series lah ya. Pasti itu menggunakan mahoni kayak gitu, mahogany body. Terus konstruksinya set neck. Nah, sampai di tahun sekitar 87-88, mungkin dia pengen ngembangin untuk berbagai tipenya kan. Nah, makanya muncullah seri S, bukan SE, tapi CE. Nah ini, muncullah seri CE. Seri CE ini bedanya apa nih? Nah ini nih, banyak teman-teman yang masih belum paham atau belum begitu ngerti standar CE custom itu emang bedanya apa sih bang gitu. Nah, seri CE dia menggunakan bolt-on kayak gini nih. Jadi, nah mungkin kalau teman-teman yang belum tahu juga, jadi konstruksi gitar tuh ada beberapa. Ada kayak set neck itu yang disambung kayak PRS standar itu kayak Les Paul pada umumnya, Gibson. Terus ada lagi beberapa tipe. Terus ada lagi yang neck true. Neck true itu yang utuh satu kayu sampai belakang sini nih. Terus yang ini adalah model yang bolt-on. Biasa kita lihat di model-model Fender Stratocaster atau Fender Telecaster. Dia menggunakan model bolt-on seperti ini. Kelebihannya apa bang ketika seperti itu? Nah, kalau di zaman-zaman dulu ya, yang pasti kelebihannya adalah bisa menggunakan jenis kayu yang seperti ini nih, berbeda. Jadi bodinya mahogany, necknya maple kayak gini. Ini necknya menggunakan maple ya. Nah, walaupun pada zaman dahulu sebenarnya juga banyak juga yang memakai set neck tapi mengkombinasikan kayu tadi. Cuma biasanya normalnya kalau lazimnya pada zaman dahulu ya, bodinya mahogany, dia akan necknya mahogany ketika set neck. Dia akan satu jenis kayu kayak gitu. Nah, ini nih salah satu kelebihannya juga dari bolt-on. Lebih mudah penanganan necknya. Ketika necknya teman-teman itu mungkin perlu treatment atau sesuatu itu penanganannya akan lebih mudah, jauh lebih mudah daripada set in neck. Misalkan katakanlah butuh ganti fretboard atau butuh leveling mungkin atau butuh segala macam, itu akan lebih mudah. Kalau secara tone bang, apakah berbeda atau enggak? Katanya yang set in neck, yang bolt-on ini tidak sustainnya tidak sepanjang set in neck. Saya meyakini memang iya, secara sustain dia akan berbeda. Jadi seperti si bolt-on ini, dia akan memiliki sustain yang lebih pendek. Cuma itu sebenarnya nggak satu-satunya, nggak terus mati di situ. Oh, kalau bolt-on pasti sustainnya lebih pendek, nggak juga. Masih ada pengaruh pickup, masih ada pengaruh nanti di efek, masih ada pengaruh banyak sekali. Jadi kita nggak bisa ya teman-teman ngomongin kalau si kayu karakter ini, konstruksi seperti ini akan seperti ini. Nah itu kita nggak bisa mati di satu seperti itu karena yang mempengaruhi banyak faktor. Jadi kita memang harus bener-bener tahu gitu loh. Dan gitar seperti ini udah dirancang jadi, ini yang ngerancang itu udah profesor-profesor nih ya. Jadi udah ahlinya nih. Jadi kita ini kan ahlinya ahli dan intinya inti dan core of the core. Sebenarnya kita tinggal kita tinggal nyari seri-seri apa yang pengen. Saya lebih seneng yang karakternya seperti ini. Kita cek demonya,
Nah, pastinya demonya juga harus yang proper ya. Bukan hanya katanya, bukan hanya karena komenan, bukan hanya karena reviewan. Nah, itu kayak gitu. Lo lanjut yuk. Ini soal bolt-on ini. Ini uniknya, bolt-onnya si PRS CE ini, dia bentuknya kan normalnya kan plat kotak gede atau ada yang dia menggunakan mungkin model PRS sendiri ya. Jadi dan di sini bentuknya agak bulat gitu, nggak kotak. Lebih nyaman sih karena untuk di tangan itu lebih friendly aja sih rasanya, nggak kotak kayak si traditional Fender kayak gitu. Walaupun Fender ada juga yang udah shaping gitu ya. Ini lebih asik sih. Terus ini si gitar ini setelah konstruksi ini yang CE soal PRS CE tadi ya. Nah, itu tadi yang membedakan PRS SE CE dan versi standar. Kalau standar itu dia set in neck. Dia menggunakan set in neck, jadi nggak bolt on kayak gitu. Yang membedakan di situ ya teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama. Kali ini kita akan review aja nih spek-speknya apa aja nih gitar yang keren satu ini nih. Oke, secara spek si PRS dia menggunakan rata-rata PRS ya. Dia menggunakan kayu bodi mahogani. Cuman si PRS ini karena harganya memang ini PRS, setahu saya PRS SE versi termurah sekarang ini. Dia harga barunya cuma di harga 8 juta, teman-teman. Bahkan di beberapa toko bisa ngasih diskon atau bisa ngasih apa ya, bundling yang keren kayak di BMD Gitar, setiap pembelian PRS apapun termasuk seri ini, teman-teman bisa gratis amplifier Joyo. Jadi langsung sepaket tuh, bisa bawa pulang gitar, bawa pulang ampli, langsung bisa latihan tuh. Keren kan? Jadi ini murah banget. Nah, seri yang murah ini dia tidak menggunakan top flame maple. Normalnya di seri-seri yang atas, seri-seri custom atau PRS-PRS yang seri yang tidak SE, itu dia menggunakan maple flame kayak gitu. Tapi seri ini juga keren, teman-teman. Karena ini menggunakan finishing open pore kayak gitu. Jadi kita bisa kerasa seratnya pori-porinya gitu. Dia open pore. Ini warnanya ada 3 jenis, teman-teman. Ada vintage seri ini. Walaupun vintage seri pasti di bayangan orang-orang vintage seri itu agak orange kuning gitu ya. Saya juga akhirnya makanya ini merah tapi vintage seri gitu. Sebenarnya ini lebih cocok dinamakan apa ya? Dakota Red kayak gitu ya. Nah, open pore, mahogani, terus ini di sini terlihat nih teman-teman sambungannya berapa piece-nya. Nah, ini kebetulan adalah 3 piece ini. Dia menggunakan 3 piece kayu. Nah, tapi topnya full mahogani open pore kayak gini nih. Tapi sebenarnya baru keren juga nih jenis finishing kayak gini nih, open pore, di akustik juga, di elektrik juga. Lanjut ke neck-nya. Neck-nya dia menggunakan maple neck. Ini maple neck ya. Terus fretboard-nya dia menggunakan, fingerboard-nya dia menggunakan rosewood. Nah, ini yang khasnya di inlay burungnya ini nih. Ini keren nih. Ini saya pernah nyoba nyari tahu ya. Ini burung apa aja sih yang ada di sini? Ternyata nggak hanya elang. Tadinya saya pikir elang dengan berbagai posisi gaya. Ternyata nggak. Ini di sini ada kayak walet gitu. Terus ini ada apa ini? Ini kayaknya burung gereja juga mesti ada ini harusnya di sini ya. Seriti, manuk seriti. Ini kalau yang 12 ini elang nih yang jelas. Ada elang, ini ada kolibri, ini ada terus ini macam-macam teman-teman. Jadi jenis burungnya banyak ini sebenarnya. Makanya kalau teman-teman beli gitar ini teman-teman melestarikan bentuk burung dalam fretboard gitar. Nah, terus versi CE ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Bang PRS itu yang made-nya Korea, ya SE itu Korea atau Indonesia sih. Nah, sejak tahun 2020 atau 2021 itu udah di Indonesia. Jadi di belakang sini udah ada tulisannya ya. Ada tulisannya built by Cortec Musical Instrument Co. Ltd. Indonesian under license for PRS Guitar. Nah, walaupun made in Indonesia, gitar ini quality controlnya asik banget teman-teman. QC-nya oke sekali. Ini bahkan di sini ada nih inspected ini by siapa ini? Inspected by Agus. Wah ini tapi kayaknya bukan Agus yang lagi viral ini ya. Ini ada inspected by siapa. Jadi inspeksinya nggak sekali mereka. Oke banget nih. Terus setelah neck tadi kita lanjutnya ya. Di tutup trasutnya ada tulisan CE kayak gini nih serinya. Nah yang paling keren dari SE yang sekarang itu teman-teman, tulisan PRS-nya. PRS-nya itu udah memakai, kalau dulu kan SE gede kayak gitu. Kalau sekarang dia memakai font Paul Reed Smith-nya itu. Terus di belakang tuning mesin. Nah ini
salah satu yang paling asik tuning mesinnya memakai PRS sendiri, dan rasionya itu 18:1. Jadi teman-teman bisa lebih ngerasain experience tuning yang bener, yang jadi muternya jadi enak rasanya. Terus dia thrustnya model itu ya, thrustnya bukan kunci L, tapi thrustnya model yang kunci shock kayak gitu. Kalau PRS tuh pakai kayak gitu. Bridge, nah ini salah satu juga yang keren dari PRS. Si bridge-nya ini dia menggunakan floating tremolo. Floating tremolo, terus dia bahannya nikel. Campuran antara stainless sama nikel. Ini juga produk PRS sendiri, dan ini khasnya dari PRS ya. Terus di pickup, dia memakai pickup 8515 dan bisa split coil. Potential standar, toggle 3-way switch. Nah, terus yang sering ditanyakan nih, Bang, kalau bahas gitar itu bahas juga dong scale-nya, radiusnya, itu yang paling penting itu. Siap, si paling radius. Ini kita bahas deh. Nah, si radiusnya PRS itu yang seri ini menggunakan radius 10, teman-teman. Itu kalau menurut saya pas banget ya. Kalau di Strato kita biasa pakai 9,5, kurang flat dikit nih, dikit banget. Nah, sama PRS ini disempurnain di 10. Walaupun ada yang lebih flat ya, kayak Ibanez, kayak gitu. Bisa di 12, 14. Terus si scale-nya, dia memakai scale 25. Biasanya kan ada yang 2575, ada yang 24,5, ada dia 25 pas di situ. Dengan 24 fret nih. Material si fretnya, nah dia masih nikel ya. Tapi nggak terus banyak nih, wah belum stainless tuh bang, baru belum oke, belum gini-gini. Stainless yang biasa sebenarnya juga ada, nikel yang bagus juga ada. Sebenarnya itu yang saya bilang awal tadi, nggak terus karena satu hal ini dia akan mempengaruhi semuanya, itu enggak. Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi dari si kenyamanan dan si suara gitar itu sendiri. Jadi nggak hanya satu bagian itu langsung akan mempengaruhi semuanya gitu, nggak gitu. Jadi jangan menilai hanya dari seperti itu. Yang, kalau nggak stainless nggak oke itu gitar tuh. Wah, berarti semua gitar harus diganti stainless tuh. Semua gitar nggak yang seperti itu. Nah terus ini nih asiknya dari PRS yang mungkin nggak dibahas orang-orang. Bentuk string ya dengan headstock yang seperti ini. Itu stringnya itu lebih bener. Maksudnya lebih bener di sini. Dia si senarnya itu lurus semua dan tidak ada yang mepet ke salah satu hardware. Kalau kita tahu ya open booknya Gibson itu sebenarnya di senar nomor 3 dan 4 dia akan sangat mepet dengan hardware ini nih. Nah, itu konon juga akan mempengaruhi si tone-nya dan segala macamnya. Oke, biar nggak usah lama-lama, kita cobain tipis-tipis ya gitar ini. Ini kita nyobainnya, soundnya langsung pakai sound mic ya, mic dari sini nih. Bang, tolong dong soundnya yang lebih proper, masa soundnya cuma sound dari mic kayak gitu. Memang di sini kita nge-reviewnya, itu review yang tidak sepro itu. Kenapa? Untuk audio soundnya, teman-teman bisa langsung kepoin di Instagramnya. Di Instagramnya si BMD Gitar. Dan terus, kalau misalkan mau ada yang demo-demo nanti, itu akan ada lagi nanti segmen sendiri. Jadi, segmennya beda dengan segmen review. Sebenarnya review-review kayak gini kan, untuk soal demo sound itu ya so-so aja. Karena ini kita lebih nge-review kan, gitu. Terus ada, wah nggak seru, nggak bongkar-bongkar semuanya. Nah, ranah saya nge-review di sini adalah saya sebagai untuk nge-review spek-spek standar yang bisa dilihat oleh mata telanjang dan oleh umum kayak gini, orang umum. Saya bukan luthier, jadi saya tidak punya capability untuk membongkar-bongkar si gitar ini. Jadi ketika saya bongkar nanti saya nggak bisa ngembaliin gimana? Kan repot juga kan. Nah, oke, kita akan cobain ya dengan sound yang langsung todong dari mic tadi.
Nah, begitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa sekilas dengerin tadi. Sound clean, sound distorsi, terus push-pull-nya, suara push-pull-nya yang dari clean di humbucker, clean di single coil. Nah, kalau kesimpulan saya, gitar ini worth it nggak bang untuk dibeli nih di angka 8 jutaan, mungkin secondnya di 7 jutaan. Worth it banget bro. Untuk kamu bisa dapetin gitar dengan feel, oh ya tadi lupa ya, neck shape-nya. Neck shape-nya ini si modern ya. Makanya ya hampir semua PRS tuh, ini menurut saya pribadi ya, PRS itu selalu ngejual look yang oke nih. Jadi teman-teman beli gitar ini ya sama aja kayak teman-teman beli mungkin kalau sepatu Nike mungkin atau Adidas. Ya jadi looknya pasti akan oke. Terus yang kedua, dia jualan style kan. Selain look, style tadi, terus dia jualan kenyamanan. PRS ini salah satu gitar yang dipegang selalu oke, selalu nyaman. Jadi ya memang terkenal dengan seperti itu dan ya memang kenyataannya seperti itu. Gitar PRS ini mudah untuk dimainkan. Modern gitar kayak gitu. Nah, terus terus di sini sisi tone nih. Teman-teman kan ada pasti yang kalau pengen versatile cari PRS aja, dia bisa tone single coil, tone ini. Nah, itu salah satu Nah, itu salah satu poinnya. Jadi si PRS ini dia cukup versatile. Bisa main untuk jadi single coilnya. Single coil. Nah, PRS itu cukup versatile. Nah, single coilnya si humbucker dari PRS ini, di coil splitnya, itu tone-nya itu asik. Kalau di gitar-gitar lain, mungkin ketika kita pakai single coil ya, si volumenya itu akan turun gitu. Jadi akan timpang banget rasanya. Kalau di PRS ini, pickup 8515-nya PRS ini, dia si single coilnya itu bisa sama, soundnya rata gitu. Nah, ini kalau teman-teman punya budget, bisa loh dimodifikasi untuk push-pull-nya jadi dibikin sendiri-sendiri. Jadi yang depan ini untuk nanti push-pull depan, yang belakang untuk push-pull belakang. Itu bisa. Jadi bisa jadi independent single coil kayak gitu. Variasi soundnya akan nambah lagi pastinya. Nah gitu, jadi gitar ini worth it nggak? Approve, worth it banget gitar ini. Di harga apalagi cuma 8 juta, bahkan nggak nyampe 8 juta kalau teman-teman beli dengan promo-promonya. Atau bisa dapat ini BMD Gitar juga, promonya gratis ampli Joyo. Dan teman-teman bisa milih tuh, ampli Joyonya ada berbagai tipe itu. Jadi ada yang portable, ada yang langsung colok ke listrik. Nah, pokoknya kalau masih kepo, wah saya belum puas nih dengan review soundnya, follow IG BMD Gitar, kita di situ banyak banget. Setiap hari kita update demo-demo sound yang asik, setiap hari kita update barang-barang yang terbaru yang teman-teman butuhin siapa tahu. Jadi jangan lupa untuk follow BMD Gitar. Terus teman-teman yang pengen produksian nih, wah aku di sekitar Jogja nih bang, aku pengen rekaman, aku pengen bikin cover drum, cover gitar, bikin cover album. Wah itu bisa juga. Karena kita juga bisa tuh bikin video klip juga. Bisa follow BMD Studio Jogja. Terus kalau teman-teman, wah bang, saya pengen memperdalam ilmu main gitarnya nih bang. Bisa dong, teman-teman bisa follow BMD Musik Seturan. Jadi teman-teman di situ nanti nggak hanya gitar, teman-teman bisa, wah ini punya ponakan nih atau anaknya pengen kursus piano, pengen kursus biola, bisa banget bro. Langsung aja kepoin. Atau mau DM ke BMD Gitar dulu nggak apa-apa, tanya-tanya ke adminnya. Nanti akan dibales sangat ramah pastinya. Tentu saja. Itu PRS yang kece ini, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bang, tolong dong review ini, tolong review ini. Ketika kami ada, langsung akan kami reviewkan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Terus follow dan juga subscribe agar channel ini semakin maju dan kita akan semakin asik-asikan. Oh ya, bakal ada segmen-segmen lain yang seru. Jadi teman-teman pokoknya pantengin terus aja ya di BMD Studio Channel. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.